Baik, hari ini kita akan membahas secara rinci hasil analisis data regresi linear berganda yang bertujuan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap pertumbuhan growth. Analisis ini menggunakan metode least squares dengan sampel data dari tahun 2005 hingga 2024 sebanyak 20 observasi. Mari kita mulai dengan melihat hasil utama dari analisis regresi. Sebelum itu, kita harus mencari data, lalu kita pindahkan ke Excel. Kita ubah dari seri 1 menjadi inflation, dan seri 2 menjadi investment, dan seri 3 kita ubah menjadi growth. Oke, selanjutnya kita rename dulu, lalu kita klik dan kita kopas dan kita blok growth, inflation dan investmentnya menjadi satu. Lalu kita open, kita klik itu, lalu kita ubah yang growthnya tadi di belakang, kita pindah ke depan. Begitu pula huruf C nya. Kita ubah dahulu. Oke, di sini kita sudah dapat hasilnya. Lalu kita buka Word dulu. Di sini saya akan menginterpretasikan sedikit hasil utama dari model regresi itu. Kita pindah ke Word sebentar. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasilnya. Hasil utama dari model regresi ini, model ini memprediksi pengaruh dua variabel independen, yaitu inflasi dan investasi, terhadap variabel independen, yaitu pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah rincian koefisien dari masing-masing variabel. Konstanta. Nilai konstanta sebesar min 7,93 menunjukkan bahwa jika inflasi dan investasi bernilai 0, maka nilai pertumbuhan ekonomi akan berada pada angka negatif sebesar 7,93. Ini menunjukkan adanya faktor lain di luar model yang mempengaruhi pertumbuhan. Inflasi. Koefisien inflasi sebesar 0,91, berarti bahwa peningkatan 1 unit inflasi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,91 unit dengan asumsi variabel lainnya tetap. Namun, tingkat signifikansi inflasi sebesar 0,0954 menunjukkan bahwa pengaruhnya berada pada batas signifikansi 10%. Hal ini menunjukkan bahwa inflasi memiliki pengaruh yang cukup terhadap pertumbuhan, meskipun belum terlalu kuat secara statistik. Selanjutnya ada investasi atau investment. Variabel investasi memiliki koefisien sebesar 0,31 dengan tingkat signifikansi yang sangat tinggi, yaitu 0,0000. Hal ini menunjukkan bahwa investasi memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya, setiap peningkatan investasi sebesar 1 unit akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,31 unit. Selanjutnya, kita lihat kekuatan model regresi ini secara keseluruhan. Model memiliki nilai R-squared sebesar 0,9859 yang menunjukkan bahwa 90,59%. Variasi dalam variabel growth dapat dijelaskan oleh inflasi dan investasi. Nilai adjusted R-squared sebesar 0,9843 juga mendukung bahwa model ini sangat baik dalam memprediksi variabel dependen. Hasil uji F menghasilkan nilai probabilitas 0,000 yang menunjukkan bahwa model secara keseluruhan signifikan. Dengan kata lain, inflasi dan investasi secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya kita akan masuk ke yang namanya uji asumsi klasik. Apa itu uji asumsi klasik? Untuk memastikan validitas model, dengan beberapa uji asumsi klasik dilakukan, antara lain yaitu dengan uji autokorelasi, uji normalitas, uji heteroskodastisitas, dan itu beberapa uji asumsi klasik. Selanjutnya kita akan membuat yang namanya uji autokorelasi terlebih dahulu.
kita buat terlebih dahulu. Kita ketik uji autokorelasi. Kita kopas dari Excel menuju ke Word. Nah, ini adalah hasil uji autokorelasinya. Di sini kita akan mempresentasikan sedikit tentang hasil dari uji korelasi tersebut. Uji Breadth Curve dilakukan untuk mengidentifikasi masalah autokorelasi. Nilai probabilitas F statistik sebesar 0,8376 menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model ini. Dengan demikian, model telah memenuhi asumsi independensi residu. Selanjutnya kita akan masuk ke yang namanya uji normalitas. Uji normalitas itu berbentuk tabel, yaitu untuk menunjukkan bahwa distribusi residu mendekati normal. Hal ini penting untuk memastikan bahwa estimasi parameter model adalah blue. Apa itu blue? Adalah base linear unbiased estimator. Kita buat dulu di hologram. Lalu kita kopas dari Excel menuju ke Word. Sebentar, kita tata terlebih dahulu. Nah, dan inilah hasil dari uji normalitas. Uji normalitas menunjukkan bahwa distribusi residu mendekati normal. Hal ini penting untuk memastikan bahwa estimasi parameter model adalah blue, base linear unbiased estimator. Selanjutnya kita akan masuk ke uji heteroskedastisitas. Di sini kita akan memasukkan semua yang sudah kita hasilkan tadi ke dalam Word. Nah, di sini kita dapat menjelaskan sedikit. Uji Glaser dilakukan untuk menguji adanya heteroskodastisitas dalam model. Nilai probabilitas sebesar 0,88110 menunjukkan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Dengan demikian, varians dari error model bersifat konstan. Interpretasi tambahan dari hasil regresi. Model ini menunjukkan bahwa investasi merupakan variabel yang memiliki dampak terbesar dan paling signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan teori ekonomi yang menyatakan bahwa investasi mendorong aktivitas produktif, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan output. Sementara itu, pengaruh inflasi meskipun signifikan pada tingkat 10% perlu ditelaah lebih lanjut. Dalam beberapa kasus, inflasi yang moderat dapat memberikan dorongan pada perekonomian, tetapi inflasi yang terlalu tinggi dapat menjadi penghambat pertumbuhan. Kesimpulan, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa model regresi ini mampu menjelaskan pengaruh inflasi dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan sangat baik. Investasi terbukti menjadi faktor utama yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sementara inflasi memiliki pengaruh yang cukup signifikan, namun perlu pengelolaan yang tepat agar tidak menjadi penghambat. Hasil uji asumsi klasik juga menunjukkan bahwa model ini memenuhi semua kriteria validitas sehingga hasil estimasi dapat dipercaya. Dengan demikian, investasi harus menjadi fokus utama dalam kebijakan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Sementara itu, inflasi perlu dikelola agar tetap stabil dan mendukung aktivitas ekonomi yang produktif. Kurang lebih sekian yang dapat kita sampaikan tentang hasil analisis data regresi linear berganda. Sekian dan terima kasih.